ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, Rasulullah Muhammad berbicara kepada para sahabatnya, menyampaikan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran. Para sahabat duduk mengelilingi beliau dengan penuh perhatian, menyimak setiap kata yang keluar dari lisan beliau yang mulia. Suasana hening dan khidmat menyelimuti majelis itu. Lalu beliau mulai bercerita tentang dua malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi, yang dikenal dengan nama Harut dan Marut. Rasulullah menceritakan bahwa pada masa dahulu, kala para malaikat memandang manusia dari langit, mereka menyaksikan begitu banyak kerusakan, kejahatan, dan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak keturunan Adam. Para malaikat merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa manusia yang diberi akal dan kehendak bebas itu justru melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Allah. Mereka berkata bahwa sekiranya mereka berada di bumi, mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan dan akan senantiasa taat kepada perintah Allah. Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi mendengar ucapan para malaikat itu. Maka Allah berkehendak untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Allah memilih dua malaikat dari golongan mereka yang terbaik, yakni Harut dan Marut, lalu mengutus keduanya ke bumi. Namun, sebelum diturunkan ke bumi, Allah memberitahu bahwa di dunia ini akan ada berbagai ujian yang berat, akan ada hawa nafsu, godaan setan, tipu daya dunia, dan berbagai fitnah yang akan menguji iman dan keteguhan hati. Harut dan Marut pun menerima amanah itu dengan penuh keyakinan bahwa mereka mampu menjaga diri dan tetap taat kepada Allah. Ketika mereka turun ke bumi, mereka tinggal di kota Babilonia, sebuah kota tua yang penuh dengan berbagai peradaban dan ilmu. Mereka pun menjalankan tugas mereka, mengajarkan ilmu kepada manusia, termasuk ilmu tentang sihir. Namun, mereka tidak pernah mengajarkan ilmu sihir itu tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan. Mereka selalu berkata, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan, maka janganlah engkau kafir dengan mempelajarinya dan menggunakannya untuk keburukan." Tetapi sebagian manusia tetap belajar sihir dari mereka dan menggunakannya untuk memisahkan antara suami dan istri, menyebar fitnah, dan merusak kehidupan. Lalu, pada suatu waktu, Harut dan Marut diuji dengan ujian yang sangat berat. Seorang perempuan yang sangat cantik datang menghampiri mereka. Namanya disebut-sebut sebagai Zahra, atau dalam riwayat lain disebut dengan nama yang berbeda. Kecantikannya luar biasa hingga membuat banyak laki-laki terpikat. Harut dan Marut pun tergoda oleh pesona perempuan itu. Perempuan itu mengajukan syarat jika mereka ingin mendekatinya, yakni menyembah berhala, membunuh manusia, atau meminum khamar, minuman keras yang memabukkan. Dalam kebingungan dan tekanan nafsu yang melanda, mereka memilih untuk meminum khamar karena mereka mengira bahwa dari tiga pilihan itu, meminum minuman keras adalah yang paling ringan dosanya. Namun, setelah mereka mabuk, mereka kehilangan akal sehat, lalu terjerumus pada dosa-dosa yang lain pula. Akhirnya, mereka melakukan pembunuhan dan terjerumus dalam perbuatan syirik menyembah berhala. Setelah mereka sadar dari mabuk dan menyadari apa yang telah mereka perbuat, mereka menyesal dengan sangat dalam. Mereka pun kembali kepada Allah
dengan penuh penyesalan. Allah kemudian memberi mereka dua pilihan, menerima azab di dunia atau di akhirat. Harut dan Marut memilih untuk disiksa di dunia sebagai bentuk penebusan dan pengakuan atas kesalahan mereka. Maka Allah menggantung mereka dalam keadaan terbalik di kota Babilonia, dan sampai hari ini mereka dikenang sebagai dua malaikat yang menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Melalui kisah ini, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa tidak ada makhluk yang luput dari ujian. Bahkan, makhluk yang semulia malaikat pun bisa tergelincir ketika berada dalam lingkungan dunia yang penuh dengan godaan. Ini adalah peringatan keras bagi manusia agar tidak merasa aman dari tipu daya dunia dan agar selalu memohon pertolongan kepada Allah agar diteguhkan dalam keimanan. Para sahabat terdiam setelah mendengar kisah itu. Wajah mereka tampak penuh renungan. Mereka memahami bahwa iman harus dijaga dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada jaminan seseorang akan tetap berada dalam kebaikan tanpa pertolongan Allah. Kisah Harut dan Marut menjadi pelajaran besar tentang kerendahan hati, pentingnya menjaga diri dari dosa, serta kewajiban untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Setelah Rasulullah menyampaikan kisah tentang Harut dan Marut, suasana majelis menjadi semakin hening. Para sahabat terdiam dalam perenungan yang dalam, memahami betapa beratnya ujian di dunia ini. Bahkan bagi dua malaikat, pilihan yang semula suci dan tidak memiliki kecenderungan terhadap maksiat. Rasulullah melanjutkan bahwa keberadaan Harut dan Marut di bumi bukan sekadar untuk menguji manusia, tetapi juga sebagai simbol peringatan akan bahayanya ilmu tanpa petunjuk, serta fitnah dunia yang bisa menjerat siapa saja. Mereka mengajarkan ilmu sihir bukan karena mereka ingin manusia tersesat, melainkan karena perintah dari Allah agar manusia mengetahui perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka selalu mengingatkan dengan jelas bahwa ilmu itu merupakan ujian, dan bahwa barang siapa mempelajarinya untuk merusak atau menyakiti, maka ia telah terjerumus dalam kekafiran. Rasulullah menjelaskan pula bahwa zaman itu di kota Babilonia, sihir bukan hanya sekadar permainan atau hiburan. Ia menjadi alat untuk merusak rumah tangga, memisahkan suami dari istrinya, menanamkan rasa benci, bahkan mengendalikan pikiran orang lain. Para penyihir menggunakan ilmu tersebut untuk menundukkan hati manusia dan menjadikannya budak nafsu serta syahwat. Namun semua itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada sihir, ilmu, atau kekuatan gaib apapun yang dapat bekerja tanpa kehendak Allah. Hal ini menjadi prinsip utama yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam kisah tersebut. Ketika Harut dan Marut terjerumus dalam dosa, mereka segera sadar dan memohon ampun. Namun, karena kedudukan mereka sebagai malaikat, kesalahan yang mereka lakukan tidak sama nilainya dengan manusia biasa. Mereka memilih untuk disiksa di dunia demi menebus kesalahan mereka dan menunjukkan ketulusan dalam bertaubat. Siksaan itu berbentuk penantian yang panjang, tergantung secara terbalik di sebuah tempat rahasia di kota Babilonia, sebagai pengingat bagi siapa saja yang mendengar tentang mereka. Rasulullah menyampaikan kisah ini bukan hanya sebagai sejarah, melainkan sebagai pelajaran yang hidup. Beliau menekankan bahwa setiap ilmu yang kita pelajari harus dilandasi dengan niat yang benar, digunakan untuk kebaikan, dan tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau membalas dendam. Karena ilmu yang tidak diiringi dengan ketakwaan akan menjadi fitnah yang menghancurkan, sebagaimana sihir yang disalahgunakan oleh banyak orang pada masa Harut dan Marut. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah tentang hukum mempelajari sihir. Rasulullah menjawab bahwa sihir adalah salah satu dari dosa besar, dan siapa saja yang mempelajarinya dengan tujuan untuk menyakiti orang lain
atau mengambil keuntungan haram, maka ia telah keluar dari jalan kebenaran. Namun, jika seseorang mempelajarinya hanya sekadar untuk mengetahui bahayanya, agar bisa menghindari dan melindungi orang lain, maka itu diperbolehkan selama tidak diamalkan atau digunakan. Kisah Harut dan Marut menjadi bahan renungan yang terus hidup di kalangan umat Islam. Ia menjadi peringatan bahwa tidak ada makhluk yang kebal terhadap ujian dan bahwa kesombongan terhadap ketakwaan bisa menjadi awal dari kejatuhan. Rasulullah mengajarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah tawakal kepada Allah, senantiasa memohon perlindungan dari godaan dunia, dan menjaga hati agar tidak terpedaya oleh bisikan setan. Ketika Rasulullah mengakhiri kisah itu, para sahabat mengangguk dengan penuh pemahaman. Mereka sadar bahwa ilmu, kekuasaan, dan kecerdasan tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan ketundukan kepada Allah. Mereka pun berdoa bersama, memohon agar dijauhkan dari godaan setan, fitnah dunia, dan dijaga dalam keimanan yang lurus hingga akhir hayat. Rasulullah melanjutkan penjelasan beliau dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. Beliau menyampaikan bahwa salah satu hikmah terbesar dari kisah Harut dan Marut adalah bahwa manusia harus menyadari kelemahan dirinya. Sebab bila dua malaikat yang asalnya diciptakan tanpa hawa nafsu saja dapat tergelincir saat diberi ujian di dunia, maka manusia yang sejak awal memiliki kecenderungan terhadap syahwat dan keinginan duniawi tentu jauh lebih rentan untuk jatuh dalam kesalahan apabila tidak dijaga oleh iman dan takwa. Beliau juga menggambarkan bagaimana fitnah dunia seringkali datang dalam wujud yang begitu menggoda. Seperti perempuan yang mendatangi Harut dan Marut bukan hanya membawa kecantikan rupa, tetapi juga membawa ujian yang dalam. Kecantikan yang tak hanya memikat mata, tetapi juga menggetarkan hati dan menyesatkan akal. Dalam kondisi seperti itu, hanya hati yang bersandar pada Allah lah yang akan selamat. Rasulullah memperingatkan para sahabat bahwa nafsu adalah musuh terbesar manusia yang tinggal dalam dirinya sendiri. Setan bisa menggoda, dunia bisa memikat, tetapi nafsulah yang paling sering membuat manusia melangkah ke arah dosa. Harut dan Marut menjadi contoh konkret bahwa keinginan yang muncul dari dalam diri, jika tidak dikendalikan dengan iman dan rasa takut kepada Allah, bisa merobohkan segala bentuk kebaikan sebelumnya. Sambil memandangi wajah-wajah para sahabat yang larut dalam perenungan, Rasulullah menambahkan bahwa salah satu penyebab tergelincirnya Harut dan Marut adalah keyakinan mereka yang terlalu percaya diri bahwa mereka tidak akan tergoda oleh maksiat dunia. Allah menunjukkan bahwa keangkuhan dalam bentuk apapun, termasuk dalam ibadah dan ketaatan, bisa menjadi sebab kehancuran. Karenanya, beliau mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa merendah, terus berdoa, dan tidak pernah merasa aman dari murka Allah. Di akhir kisah, Rasulullah juga menekankan bahwa meskipun Harut dan Marut melakukan kesalahan besar, mereka tetap menunjukkan keteladanan dalam cara mereka bertaubat. Mereka tidak menyalahkan siapapun, tidak berusaha membela diri, dan tidak menyembunyikan kesalahan mereka. Mereka menerima hukuman dengan ikhlas dan memilih disiksa di dunia karena mereka tahu bahwa azab di akhirat jauh lebih dahsyat dan kekal. Ini mengajarkan umat Islam bahwa kesalahan tidak membuat seseorang hina selama ia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan menerima akibat perbuatannya dengan ikhlas. Para sahabat kemudian tergerak hatinya. Mereka berdoa bersama-sama dengan linangan air mata, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kesombongan, diselamatkan dari godaan syahwat, dan diberikan kekuatan untuk menundukkan nafsu. Mereka memahami bahwa kisah Harut dan Marut bukanlah dongeng masa lalu, melainkan cermin bagi jiwa mereka sendiri.
bahwa setiap manusia berada dalam ujian yang tiada henti dan hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan. Kisah itu pun tertanam kuat dalam hati para sahabat, diceritakan dari generasi ke generasi, hingga menjadi bagian dari warisan kebijaksanaan umat Islam. Ia terus hidup sebagai peringatan, sebagai pelajaran, dan sebagai cahaya penuntun bagi mereka yang ingin tetap berada di jalan Allah dalam kehidupan yang penuh ujian ini. Setelah menyampaikan kisah Harut dan Marut dengan begitu menyentuh, Rasulullah membiarkan hening menyelimuti majelis sejenak. Dalam keheningan itu, para sahabat merenungkan dalam hati mereka betapa lemah manusia di hadapan ujian duniawi. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan menegaskan bahwa Allah menurunkan kisah ini bukan untuk menjatuhkan kemuliaan malaikat, tetapi untuk menunjukkan bahwa ilmu dan kekuatan saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang tanpa rasa takut kepada Allah dan keikhlasan dalam beramal. Rasulullah pun menambahkan bahwa dalam Al-Quran, kisah Harut dan Marut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian, dan mereka memperingatkan setiap orang yang datang kepada mereka bahwa mempelajari sihir akan berisiko membawa kekufuran. Namun, meski telah diperingatkan, banyak manusia tetap memilih untuk mempelajarinya dan menggunakan sihir itu untuk memecah belah rumah tangga dan merusak hubungan antar sesama. Para sahabat yang mendengar kisah ini semakin sadar akan pentingnya menjaga hati. Mereka menyadari bahwa ilmu, sekuat apapun, bisa menjadi petaka jika tidak disertai dengan takwa. Mereka juga mengerti bahwa tidak semua yang tampak bermanfaat itu benar-benar membawa kebaikan jika digunakan di luar batas yang diizinkan oleh syariat. Rasulullah kemudian mengalihkan pembahasan kepada pentingnya taubat dan kembali kepada Allah. Beliau mengingatkan para sahabat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang cepat menyadari kesalahannya, lalu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Harut dan Marut memang telah tergelincir, tetapi pilihan mereka untuk menerima azab di dunia menunjukkan ketulusan hati mereka dalam mengakui dosa. Mereka tidak lari dari tanggung jawab, mereka tidak membela diri dengan alasan-alasan duniawi, dan mereka tidak memohon keringanan. Mereka menerima sepenuhnya keputusan Allah karena mereka tahu bahwa pengampunannya lebih mereka harapkan daripada murkanya di akhirat. Rasulullah pun mengajak para sahabat untuk senantiasa membaca doa agar terhindar dari fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, dan fitnah ilmu yang menyesatkan. Beliau mengajarkan doa yang berbunyi, "Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukilah kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya." Salah seorang sahabat kemudian bertanya dengan suara lirih, "Wahai Rasulullah, apakah masih banyak fitnah di zaman kami ini?" Rasulullah memandangnya dengan penuh kasih sayang, lalu menjawab, "Fitnah akan senantiasa ada. Setiap zaman memiliki ujiannya, dan ujian umatku adalah harta dan wanita. Maka waspadalah dan tetaplah kalian dalam jamaah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya keselamatan hanya ada pada jalan itu." Mendengar hal tersebut, para sahabat semakin mempererat persaudaraan di antara mereka, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, serta menjadikan kisah Harut dan Marut sebagai pelajaran berharga yang tak akan dilupakan. Majelis hari itu berakhir dalam suasana yang sangat khidmat. Para sahabat meninggalkan tempat duduk mereka dengan langkah perlahan. Hati mereka dipenuhi oleh rasa takut sekaligus harap kepada Allah. Mereka tahu bahwa hidup di dunia ini adalah ujian panjang yang memerlukan kesungguhan dalam menjaga iman, menjaga lisan, menjaga pandangan, dan menjaga hati agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus.
Kisah itu tidak berhenti pada mereka. Ia terus diceritakan oleh generasi berikutnya hingga sampai kepada kita hari ini sebagai penegas bahwa ilmu harus diiringi dengan takwa, bahwa keimanan harus dijaga dengan hati-hati, dan bahwa ujian bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka, siapa yang ingin selamat, hendaknya terus menggantungkan hatinya kepada Allah dan menjadikan kisah Harut dan Marut sebagai peringatan yang hidup. Setelah kisah itu menyentuh hati para sahabat, Rasulullah pun memberikan penekanan terakhir yang begitu dalam maknanya. Beliau menatap satu persatu wajah para sahabat dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, seakan ingin memastikan bahwa pelajaran dari kisah Harut dan Marut benar-benar meresap ke dalam hati mereka. Beliau berkata, "Sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian, dan siapapun yang tinggal di dalamnya pasti akan diuji. Tidak ada seorang pun, bahkan para nabi, para rasul, atau para malaikat, yang terlepas dari ujian Allah. Maka janganlah kalian merasa aman dari dosa hanya karena hari ini kalian dalam kebaikan. Dan jangan pula merasa hancur karena pernah tergelincir selama kalian mau kembali kepada Allah dan bertaubat." Para sahabat mendengar perkataan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyadari bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah, tetapi juga agama yang menuntun jiwa agar selalu waspada, agar tidak tertipu oleh keadaan diri sendiri, tidak merasa aman dari murka Allah, dan tidak merasa terlalu bangga atas amal. Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa akan datang suatu masa di mana banyak manusia mengaku berilmu, namun ilmu yang mereka miliki justru menjadi sebab kesesatan. Mereka menguasai kata-kata, mengerti berbagai kitab, tetapi hati mereka kosong dari cahaya iman. Mereka seperti orang-orang yang mengambil ilmu dari Harut dan Marut, namun tidak mengindahkan peringatan yang mereka bawa. Beliau memperingatkan para sahabat agar berhati-hati terhadap ilmu yang menyesatkan, ilmu yang digunakan untuk menipu, memperdaya, atau menguasai manusia dengan kebatilan. Ilmu yang tidak membuatmu semakin takut kepada Allah, itu bukanlah ilmu yang bermanfaat, ujar beliau. Ilmu sejati adalah yang membawamu lebih dekat kepada Allah, bukan yang membuatmu merasa hebat di mata manusia. Rasulullah juga mengingatkan bahwa banyak dari umat beliau yang akan mencari-cari jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan. Ada yang tertarik pada sihir, perdukunan, bahkan mempelajari ilmu gaib tanpa petunjuk syariat. Mereka mengira bahwa dengan ilmu itu mereka bisa memperoleh kekuasaan, kekayaan, atau memenangkan cinta manusia. Padahal semua itu adalah perangkap yang halus dari setan. "Jangan kalian mendekati sihir," ujar Rasulullah dengan tegas, karena sesungguhnya sihir adalah pintu menuju kekufuran, meskipun tampak seperti jalan kemudahan. Setelah menyampaikan semua itu, Rasulullah menundukkan kepala beliau sejenak, lalu berdoa dalam suara yang lirih namun penuh harap, "Ya Allah, peliharalah kami dari fitnah dunia, dari fitnah ilmu yang menyesatkan, dari tipu daya syahwat, dan dari hawa nafsu yang menjerumuskan. Jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang senantiasa berada dalam cahaya petunjuk-Mu, dan matikanlah kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah." Para sahabat mengaminkan doa itu dengan linangan air mata. Kisah Harut dan Marut yang semula hanya mereka dengar sebagai nama-nama dalam Al-Quran, kini telah menjelma menjadi pelajaran hidup yang begitu besar. Mereka menyadari bahwa perjalanan keimanan adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti, dan bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah kepada Allah. Hari itu, majelis Rasulullah pun berakhir dengan suasana batin yang hening dan penuh haru. Para sahabat keluar dari majelis dengan hati yang lebih dalam, iman yang lebih kuat, dan tekad yang lebih kokoh untuk terus berada di jalan kebenaran, menjauhi ilmu yang menyesatkan, serta selalu mengingat bahwa setiap pilihan yang diambil di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari akhir. Dan kisah Harut dan Marut tetap menjadi cermin, bukan hanya untuk para sahabat, tetapi juga untuk setiap orang beriman di sepanjang zaman.
Setelah majelis itu usai, para sahabat membicarakan di antara mereka betapa dalamnya pelajaran yang baru saja mereka terima dari Rasulullah. Mereka berjalan pulang dengan langkah yang tenang, namun penuh beban renungan. Ada yang menatap ke langit sambil merenung tentang kebesaran Allah. Ada pula yang terdiam lama di sudut masjid, bermunajat agar dijauhkan dari ujian-ujian yang tidak mampu mereka pikul. Beberapa di antara mereka, seperti Umar bin Khattab dan Abu Dzar, dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam hal ilmu dan kekuasaan. Mereka sangat paham bahwa keduanya adalah senjata bermata dua. Ilmu bisa mengangkat derajat manusia ke tempat yang tinggi, tetapi juga bisa menjatuhkannya ke dalam kehinaan apabila digunakan tanpa petunjuk dari Allah. Kekuasaan pun demikian, bisa menjadi sarana menegakkan keadilan, namun juga bisa menjadi jalan kesombongan dan kehancuran. Kisah Harut dan Marut seolah menjadi pengingat abadi bagi mereka tentang betapa bahayanya ilmu dan kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh iman dan rasa takut kepada Allah. Beberapa hari setelah majelis itu, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dengan wajah penuh kebingungan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menuntut ilmu, tetapi aku takut akan jatuh seperti Harut dan Marut. Aku takut ilmunya menyesatkanku." Rasulullah tersenyum lembut, lalu memegang bahu pemuda itu dan berkata, "Ilmu itu cahaya, namun cahaya itu hanya akan menerangi jalan orang-orang yang bersih hatinya. Bersihkanlah niatmu, luruskanlah tujuanmu, dan niatkanlah ilmu hanya untuk mencari ridha Allah. Maka Allah akan menjagamu sebagaimana Ia menjaga para nabi dan orang-orang yang ikhlas." Nasihat itu menjadi pegangan bagi para sahabat dan umat setelahnya, bahwa belajar bukan semata untuk mengetahui, tetapi untuk tunduk, patuh, dan lebih mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin besar rasa takut dan tawaduknya kepada Allah. Kisah Harut dan Marut juga membuka kesadaran bahwa godaan terbesar tidak selalu datang dalam bentuk yang buruk. Justru yang paling berbahaya seringkali datang dalam bentuk yang tampak indah, seperti wanita yang cantik, kekuasaan yang besar, atau ilmu yang tinggi. Itulah mengapa para ulama setelah masa Rasulullah sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu dan sangat menjaga adab serta akhlak mereka. Mereka takut jika apa yang mereka sampaikan kelak justru menjadi saksi atas kelalaian mereka sendiri. Dari masa ke masa, kisah ini terus hidup. Ia dibacakan dalam majelis ilmu, diajarkan dalam madrasah, dikisahkan kembali oleh para guru kepada muridnya. Ia menjadi peringatan yang abadi bahwa tidak ada makhluk yang benar-benar aman dari ujian kecuali yang senantiasa berlindung kepada Allah. Dan hingga hari ini, umat Islam masih mengambil pelajaran besar dari kisah tersebut, bahwa iman dan ketakwaan bukanlah hal yang bisa diwarisi, bukan pula sesuatu yang bisa dijaga hanya dengan ucapan. Ia harus diperjuangkan, dijaga setiap waktu, dan dipelihara dengan taubat, dengan ilmu yang benar, dan dengan hati yang selalu sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Rasulullah telah menyampaikan dengan jujur dan lengkap apa yang terjadi pada Harut dan Marut. Beliau tidak menyembunyikan kebenaran karena beliau tahu bahwa umatnya harus diperingatkan. Dan beliau juga menutup kisah itu dengan harapan bahwa siapapun yang mau bertaubat, Allah akan menerimanya. Bahwa siapapun yang tergelincir selama tidak berputus asa dari rahmat Allah masih punya harapan untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan itu, Rasulullah telah mengajarkan bukan hanya tentang kisah dua malaikat yang diuji, tetapi juga tentang hati manusia, tempat di mana segala keputusan, kebaikan, dan kejahatan bermula. Malam pun tiba di kota Madinah. Para sahabat kembali ke rumah mereka masing-masing, namun kisah yang disampaikan Rasulullah siang itu
masih menggema dalam jiwa mereka. Bagi mereka, kisah Harut dan Marut bukan hanya cerita tentang dua malaikat yang diuji, melainkan cermin tentang diri mereka sendiri, bahwa siapapun, setinggi apapun derajatnya, jika tidak waspada dan tidak berlindung kepada Allah, maka sangat mungkin tergelincir dalam dosa yang paling dalam. Di rumah-rumah para sahabat, obrolan tentang kisah tersebut pun berlanjut. Kaum ayah menceritakannya kembali kepada anak-anak mereka. Para istri membahasnya dengan suami, dan para pemuda saling mengingatkan untuk menjaga diri dari kesombongan terhadap amal atau ilmu yang dimiliki. Ada suasana khusyuk yang terasa menyelimuti Madinah malam itu, seolah kisah dua malaikat itu telah menyentuh setiap hati yang beriman. Beberapa hari kemudian, Rasulullah kembali menyentuh tema penting yang berkaitan dengan kisah tersebut. Dalam sebuah majelis, beliau berkata, "Sesungguhnya orang yang paling aku takutkan tergelincir di antara umatku bukanlah yang bodoh, melainkan yang berilmu, namun tidak menjaga hatinya. Karena ilmu tanpa takwa seperti pedang di tangan orang yang mabuk, bisa melukai siapapun, bahkan dirinya sendiri." Ucapan itu membuat para sahabat semakin sadar akan tanggung jawab besar yang menyertai ilmu, bahwa belajar bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Rasulullah selalu mengaitkan ilmu dengan akhlak, dengan rasa malu, dan dengan pengawasan terhadap hati. Dalam setiap ilmu yang diajarkan, beliau selalu menekankan niat, karena niat adalah akar dari semua amal. Salah satu sahabat yang paling dalam merenungi kisah Harut dan Marut adalah Ali bin Abi Thalib. Ia pernah berkata kepada murid-muridnya di kemudian hari, "Sesungguhnya kisah Harut dan Marut bukanlah untuk membuat kita takut kepada sihir, tetapi agar kita takut kepada diri kita sendiri, kepada hawa nafsu yang tersembunyi, kepada rasa aman yang keliru, dan kepada bisikan dalam hati yang bisa menggiring kepada kesombongan." Ali memahami betul bahwa dosa terbesar Harut dan Marut bukan hanya karena mereka tergoda oleh seorang wanita, tetapi karena mereka terlalu percaya diri bahwa mereka bisa menghadapi ujian dunia tanpa jatuh. Maka, pelajaran terbesar dari kisah itu adalah sikap rendah hati, senantiasa merasa lemah di hadapan Allah, dan terus memohon perlindungan agar tidak ditinggalkan oleh hidayah. Dalam tahun-tahun berikutnya, umat Islam tetap menjadikan kisah Harut dan Marut sebagai pelajaran akidah dan akhlak. Ia menjadi bagian dari pelajaran penting bahwa syirik dan sihir adalah jalan yang merusak, bahkan jika diawali dengan niat ingin tahu atau ingin menguasai. Kisah itu juga menjadi pelindung dari sifat merasa diri lebih baik, dari kesombongan ibadah, dan dari merasa aman dari ujian. Di tengah zaman yang berubah, kisah Harut dan Marut tetap relevan. Ia tetap menyentuh hati yang sedang belajar, tetap menggugah jiwa yang haus akan hikmah, dan tetap menjadi peringatan bagi siapapun yang merasa telah cukup baik. Karena pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar selamat, kecuali mereka yang senantiasa bergantung pada Allah, senantiasa memohon ampun, dan senantiasa menjaga niat serta amal dengan penuh keikhlasan. Dan dari lisan Rasulullah yang penuh cahaya itu, kisah dua malaikat ini menjadi pelita abadi bagi seluruh umat. Pelita yang akan terus menyala selama masih ada hati yang ingin mengenal Tuhannya, selama masih ada jiwa yang ingin kembali kepada jalan yang lurus, dan selama manusia masih sadar bahwa mereka adalah makhluk yang lemah, yang hanya akan kuat jika Allah menguatkannya.